Boleh dicerita sedikit ini asal muasal Anda sampai terlibat di proses pembuatan topeng itu kenapa? Daripada saya mencari keahlian lain, sedangkan kakek saya sudah mempunyai keahlian. Gampangnya gini, kalau mereka dengan gamelan itu namanya seragam abiki. Tetapi kalau hanya vokal itu namanya iki pilimi-pilimi. Sosok Minggu 4 Juni pukul 8 malam di Kompas TV. Untuk sang penari topeng kita hari ini. Selamat malam pemirsa di rumah dan di studio. Selamat datang di program Sosok, program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Mereka yang bekerja dalam diam, memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan malam hari ini kita akan menghadirkan dua tokoh yang berperan penting dalam menjaga warisan budaya. Satunya berhubungan dengan topeng-topeng tadi, dan satunya nanti berhubungan dengan musik yang dimainkan. Siapa mereka? Kita simak cuplikannya sang pengrajin topeng. Pembuat topeng untuk tari klasik sudah kian menyusut di kalangan seniman pahat dan perajin yang kebanyakan lebih memilih membuat topeng dan patung untuk kebutuhan komersil. Lain halnya dengan Pono Wiguno, seniman dan perajin asal desa Diro Bantul, Yogyakarta, yang justru lebih memilih untuk bertahan dan melanjutkan tradisi yang diturunkan oleh sang kakek. Nama saya Supana, biasa dipanggil Pono. Nama dari keraton itu Pono Wiguno. Saya sebagai pengrajin pembuat topeng klasik gaya Yogyakarta. Membuat topeng itu tidak semua orang bisa. Satu, itu nilai seninya tinggi. Dari situ saya mempunyai niatan untuk membuat topeng dan untuk melestarikan. Membuat topeng tari klasik berbeda dengan topeng souvenir. Meski tingkat kesulitan pembuatannya lebih tinggi dan terbilang hanya memiliki pangsa pasar yang terbatas, Pono tetap berusaha untuk melestarikan tradisi dan keahliannya ini. Untuk yang menggunakan topeng buatan saya, itu saya biasanya melayani teman-teman penari. Di kalangan seniman tari,
Ponowiguno sudah tidak asing lagi. Bagi penari kenamaan Didik Ninitowo, topeng-topeng karya Ponowiguno bahkan ikut memberi kontribusi besar untuk tari-tarian yang dibawakannya. Mas Mono itu membuat topeng itu dengan hati. Jadi saya melihat bahwa topengnya Mas Mono itu ada soul-nya. Saat ini sangat jarang pembuat-pembuat topeng yang mengkhususkan pada pembuatan topeng untuk lakon-lakon Panji. Di antara para pembuat topeng yang masih tersisa saat ini, Pak Pono itu yang terbaik. Jadi kalau tadi kita ngelihat seorang penari dengan berbagai macam topeng, ya, yang menarik tentu melihat seolah-olah topeng itu benar-benar berbicara sama kita. Ngerasa nggak? Pada saat jadi nenek-nenek benar-benar kayak nenek-nenek gitu ya, nggak sebatas tempelan gitu. Dan ternyata membuat topeng ini nggak mudah. Dan hari ini, malam hari ini kita udah kedatangan sang pengrajin topeng. Pak Pono, boleh dicerita sedikit ini asal muasal Anda sampai terlibat di proses pembuatan topeng itu kenapa? Apa warisan atau terpaksa? Sebenarnya kakek saya itu pembuat topeng. Kakek? Ya, namanya Ki Warno Wasito. Itu maestro pembuat topeng. Jadi kenapa daripada saya mencari keahlian lain, sedangkan kakek saya sudah mempunyai keahlian yang sudah tidak ada bandingannya waktu itu. Nah, dari situ saya tertarik. Kalau Anda belajar sama beliau? Iya, walaupun pertama-tama sering dimarahi karena sering merusui mengganggu pisaunya saya pakai. Besok bardisa tinggal itu hati-hati itu tajam. Tapi karena ya itu tadi saya itu memang agak badung, agak beler. Oh, jadi pertama dari karena suka terus iseng, Anda sendiri belum langsung diajarin? Belum. Sampai akhirnya beliau ngelihat, oh ini kayak berbakat baru diajarkan nama. Enggak. Justru waktu itu saya kalau belajar istilahnya dikasih instruksi sama kakek, iki kudune gini, ini diminta dia yang mengerjakan, saya lanjutkan, saya tinggal. Kenapa? Nah, yang bisa kan kakek jadinya nanti. Oh gitu. Nah, maksud saya itu diinstruksikan saja, ini caranya begini, terus saya yang melaksanakan, yang mengerjakan, bukan dia yang nuturi. Itu maksud saya. Bahagia nggak sih Pak jadi pembuat topeng? Maksud saya secara finansial, secara pendapatan apakah menjanjikan? Kalau diukur dengan materi, saya kira ya sekedar senang saja. Tapi saya sebagai pembuat topeng, pengrajin topeng, ada kebanggaan, ada kepuasan dari batin saya. Jadi di situ saya bisa menuangkan dan bisa menunjukkan bahwa topeng itu sebenarnya bukan hanya sekedar topeng. Saya kepada siapa saja bilang kalau manusia seluruh dunia ini di bumi ini sudah memakai topeng sebenarnya. Ini yang kita pakai ini sebenarnya topeng. Gitu loh. Kan topeng. Copot Pak, topeng Tommy Pak. Dia pakai topeng itu Pak tiap hari Pak. Nah, topeng yang sebenarnya itu di sini. Yang ini tidak bisa untuk menipu sebenarnya. Kalau ini kan biasanya untuk menipu. Hati tidak akan pernah bisa menipu. Iya. Kamu melaksanakan misalnya sedikit bohong saja, batin nggak bisa, sebenarnya nggak mau, ini bohong, ini sebenarnya bohong, gitu. Luar biasa ya. Ternyata dalam ya Pak ya. Nah, makanya itu saya kepuasan batin saya di situ sebagai pengrajin pembuat topeng. Nah Pak Pono, kembali lagi ke proses pembuatan topeng itu sendiri. Ya. Ada nggak sih ritual gitu Pak? Oh ini topeng kalau mau bikin begini harus nunggu waktu tertentu, masa tertentu. Ada ritualnya. Dan ini yang tahu hanya saya. Ritualnya apa? Kok mistis ya? Waktu membuat itu tidak boleh merokok, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Berapa lama emang
proses pembuatan? Ya selama saya bekerja. Oh gitu. Biasa Anda Iya. menghabiskan berapa jam? Untuk satu topeng berapa lama? Sampai jadi? 2 minggu satu topeng ini dari motong kayu sampai finishing. Nggak makan, nggak minum? Waktu bekerja. Oh, waktu kerjanya doang? Iya. Jadi, nah sehari Anda kerja berapa jam? Ya kalau pas ada mood Rata-rata? ya 6 jam. Sekitar 6 jam? Ya. Oh, jadi pokoknya selama lagi bekerja udah kerja aja gitu? Ya. Nggak ada, jadi sebenarnya menghilangkan pengaruh-pengaruh luar ya? Ya. Betul. Nah, saya dengar yang tertarik belajar sekarang ke Anda itu nggak cuma anak Anda yang terkecil kan tadi Anda cerita, bahkan ada beberapa pengrajin dari luar yang pernah datang untuk belajar. Ya. Nah, saya pengen tanya cerita itu lebih jauh, tapi nanti setelah yang satu ini tetap bersama saya di Sosok. Yes. Mas Bono, ngelanjutin yang tadi. Ya. Jadi siapa aja yang belajar ke Anda sekarang? Yang dari luar saya dengar ada beberapa. Tapi sudah selesai kemarin waktu hari Minggu terakhir itu dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Ya. Mudah-mudahan nggak diakui sama Malaysia ntar ya topengnya ya. Harus tetap diakui bahwa itu belajar dari Anda gitu. Kalau saya diakui nggak masalah. Kenapa gitu Pak? Seperti tari apa tuh yang dari Bali, Aha. terus batik, Aha. nggak masalah diakui. Tapi kan orangnya nggak tahu. Kita masih bisa produk, bisa mengembangkan sendiri toh. Nggak, apa? Jadi Anda ngelihat ini sebagai identitas itu nggak penting? Ya penting, justru dia itu malah untungnya kita itu di situ sebenarnya. Nah, ini menarik perspektifnya. Gimana tuh Pak? Bangganya kita itu orang lain, tetangga lain, tetangga sebelah itu justru malah istilahnya apa? Lebih memperhatikan. Lebih memperhatikan dan dia mau mengakui, mau mempelajari sampai mendalam. Dan kalau nanti suatu saat di Malaysia terkenal, otomatis dari mana sejarahnya? Dari Indonesia. Oh, Anda melihat dari sisi itu ya? Kan kita itu membayangkannya itu ke belakang, jauh ke depan. Iya. Jauh ke depan. Nah, seingat Anda, selain Mas Didi, siapa orang-orang top line yang pernah datang dan mesen topeng khusus? Sebenarnya banyak, justru banyak yang dari luar negeri. Oh ya, siapa? Ada Lee Swee Keong itu penari gundul yang dari Malaysia yang ya sekelas sama Mas Didi. Dia seperti penari kayak belut itu loh. Jadi Ciuman dong, ciuman pakai bibir itu coba. Didi ini tolong. Ini saya malam ini beruntung sebenarnya berkumpul dengan orang-orang luar biasa di kebudayaan tradisional ya kalau saya sebut. Walaupun Mas Didi sebenarnya udah mengantarkan ini ke level yang internasional ya Mas Didi ya. Mas Didi bisa cerita sedikit yang paling Anda nggak suka dari beliau ini apa sih? buka aja Mas, nggak apa-apa. Saya lebih suka. Semuanya suka ya saya. Anda suka semua? Karena begini, kadang-kadang menurut saya beliau itu amazing, sangat menakjubkan. Pernah satu ketika saya pesen topeng, saya hanya punya waktu 5 hari. Setelah kebetulan beliau punya bakalan topeng itu topeng yang setengah jadi. Langsung sehari semalam di lembur, paginya jadi. Jadi banyak surprise sebenarnya dari. Wah, itu berarti nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok seharian loh itu? Iya. Ini juga buatan beliau. Tahun berapa ya Mas? 90-an. Oh, ada kodenya nggak biasa setiap topeng Mas? Iya, biasanya dikasih Biasa tak nama kasih nama saya sama tahu. sama tahun. Nah, Mas Didi setahu saya punya 300 lebih topeng koleksi. Betul kan? Betul. Nah, itu semuanya beliau yang kerjain?
Enggak, campur. Campur-campur, tapi Iya. kebanyakan dari beliau. Yang untuk saya pentas sendiri, Aha. kebanyakan dari beliau. Ada mistisnya nggak sih di sini sebenarnya di topeng-topeng ini? Topeng ini ada semua mistisnya. Saya bukannya menakut-nakuti loh. Iya. Aduh, kok saya jadi deg-degan ya. Ini kalau dipakai bisa intren, bisa cara kampung, cara kuda kesurupan. Serius ini mas, beneran? Iya. Ini kalau saya bicara masalah kesurupan itu sebenarnya bukan kesurupan. Kalau kesurupan itu tidak terarah. Tetapi kalau kita mendatangkan itu kita yang mengendalikan. Oh gitu. Tapi kan maksudnya tentu ada ritualnya ya. Nggak Ya, langsung siapapun jelas, bisa jelas pakai ada. akan langsung connect begitu ya. Ya. Saya jadi teringat cerita Mas Didi beberapa waktu yang lalu ya tentang Mas Didi ngedatangin seorang pengrajin gurunya Mas Didi di luar di Jepang ya Oh iya. untuk ketemu beliau. Itu mungkin bisa di share ke teman-teman di sini. Jadi tahun 2000 saya belajar Noh drama itu drama tari Noh yang di Jepang yang pakai topeng. Nah di situ setelah saya pulang kemudian saya order ke beliau untuk membuatkan 2002 ya saya membuat bedoyo itu ya, Ya, Hagoromo. Hagoromo. Itu saya idenya inspirasi dari Noh drama. Saya buat topeng Koomote. Koomote itu topeng karakter wanita yang untuk tarian bidadari. Nah itu saya pesen 9 topeng. Setelah itu saya tunjukkan ke guru saya senang sekali. Lalu saat kan setiap tahun saya hampir diundang ke Jepang. Tahun berikutnya waktu saya ke sana, guru saya memberikan topeng, meminjami ke saya 3 topeng kalau saya masih waktu itu untuk membuat kopinya. Oh, replika dari itu. Betul. Dan beliau kerjain. Dan guru saya sangat puas karena sangat mirip dengan aslinya. Nah itu tantangannya di mana mas waktu itu? Karena ini beda, Anda ngerjain topeng Jawa, terus tiba-tiba topeng Jepang. Itu sebenarnya juga rekomendasi dari Mas Didi. Waktu itu saya kalau cuma melihat, misalnya saya disuruh membuat waktu itu loh, kalau cuma foto nanti kurang perfect ya hasilnya. Terus akhirnya kalau bisa topeng yang asli itu Pinjemin. kalau boleh saya bawa pulang, saya pinjam, harus saya sanding waktu ngerjakan. Pak Rich Embed nggak boleh. Ini topeng milik museum. Harganya berapa itu? 205. Hah? 200 jutaan? Ya. 250. Itu milik museum, nanti kalau rusak. Nah, terus Mas Didi bilang sama Pak Rich itu udah nggak apa-apa, nanti Mas Didi yang nanggung. Akhirnya boleh saya bawa pulang. Nyali itu ya? Iya. Modal nyali ya nanggungnya. Itu saya bawa ditenteng di kabin pesawat kan dari Jepang ke Indonesia dengan penuh doa. Semua doa saya ucapkan dari seluruh Nusantara. Jadi begitu nyampe Anda kerjain berapa lama tuh mas Pono? Ya sekitar 1 bulan. 1 bulan untuk 1 topeng. Luar biasa ya. Ini yang namanya dedikasi. Saya secara bisnis saya mikir begini Mas Pono, ini harusnya Anda dengan level kemampuan dan kreativitasnya, apalagi udah mulai internasional seperti ini, seharusnya topeng-topeng karya Anda tuh bisa bernilai jual lebih tinggi. Berapa harga termahal yang pernah Anda jual dari 1 topeng? Berapa ya? Yang termahal? Paling mahal itu pernah, tapi yang jual bukan saya, teman saya. Oke, berapa? 27 juta. 27 satu juta? topeng, ya. Kalau yang Anda jual sendiri rata-ratanya berapa? Yang jual paling mahal 2.250.000. Oh, kalau sekarang rata-rata seperti itu. Ya. Enggak, itu yang nggak sampai 27 juta itu kenapa bisa semahal itu, Mas? Ya karena bagian-bagian tertentu dikasih inten, Oke. tan, terus permata. Oh, itu berarti akan dipakai buat pajangan ya? Buat aksesoris. Untuk nari. Nah, Buat nari? topeng yang tua itu buatan Onder Tiwi Kromo. Itu di bagian sini, terus giginya yang cewek-cewek sekarang, bukan cewek, cowok pun juga gigi diberangus itu loh ya kan. Iya, iya. Itu sebenarnya niru-niru itu, meniru topeng itu. Itu Jawa Onder Tiwi Kromo itu sudah ada topeng itu dikasih inten giginya.
Nah, topeng itu sekarang mungkin banyak yang dikoleksi di Leiden Oke. di Belanda. Luar biasa ya. Ini keren banget sih. Mudah-mudahan konsistensi Mas Pono ini ya, juga Mas Didit pastinya bisa menjadi contoh buat kami-kami nih yang muda-muda. Dan tentunya buat semua perangkat yang ada di negeri ini untuk konsisten. Konsistensi itu yang paling mahal saya rasa ya harganya. Dan saya ada hadiah buat Mas Pono. Ini sebuah print yang sudah kita bingkai. Nah, ini kisah Mas Pono ini sudah tayang di Sosok Kompas 26 Januari 2016. Mas Pono boleh maju ke depan. Ini prestasi buat saya. Terima kasih Mas Pono. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi. Demikian tadi. Sebentar, Mas. Oh, ada juga buat saya? Iya. Wah, ini Saya persiapkan. mukanya mudah-mudahan nggak sama main sekarang ya. Dan ini khusus untuk Mas Topi ya. Terima kasih banyak. Boleh saya buka? Boleh. Boleh saya buka ya. Silakan. Musiknya yang romantis. Wih, mirip loh beneran. Gak kedengeran ya. Tapi sama nggak? Sama ya. Gini Mas Topi. Mas Topi kan secara ciri khasnya standar. Jadi nggak ada ciri khas yang menonjol. Maksudnya Bener banget. Ya, maksudnya nggak ada tompelnya ya, gitu nggak ya. ada tompel, nggak ada, ya ada sedikit tai lalat. Iya, iya, iya. Ya, kebanyakan tai lalatnya nanti. Ciri khasnya Mas Tom itu kan topi. Iya, iya, iya. Jadi mungkin dengan kalau begini- perfectnya nanti dikasih topi. Iya. Terima kasih banyak Mas Mono. Ya, Terima sama-sama. kasih sekali. Sosok kita yang kedua ini nanti tidak akan kalah konsisten ya. Beliau adalah salah satu sosok yang menjaga kebudayaan juga sampai membuat anak-anak jatuh cinta kepada seni. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok bersama saya, Tompi. Indonesiaku bersatu padu berpadu, negeri kebanggaanku, hidup damai aman tentram harapanku. Kenapa? Kenapa? Itu tadi Pak Pardiman bersama rombongan gamelannya. Ini padahal baru kenal ya Pak? Iya. Baru kenal tapi kesannya udah solid gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, beliau ini adalah salah satu sosok yang tadi saya ceritakan, salah satu orang yang sangat peduli dengan yang namanya budaya dan melestarikannya. Nah, saya nggak usah perpanjang lebar, kita saksikan VT tentang beliau. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Memainkan alat musik tradisional gamelan dengan sepenuh hati dan dalam suasana riang gembira merupakan misi yang diemban Pardiman Joyonegoro saat membentuk Sanggar Gamelan Anak-anak. Tak sekedar
Sufenir ingin menumbuhkan rasa kecintaan anak-anak pada budaya tanah airnya. Lewat gamelan, Pardiman berharap dapat membentuk kepribadian anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Saya Pardiman Joyonegoro, pelatih gamelan anak-anak. Berbagi pada anak-anak ini memang cukup menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang ada perasaan menjengkelkan. Kemudian saya diberi pelajaran yang berat waktu itu ketika saya harus mengajar anak-anak, tapi tiba-tiba saya ditinggal sendiri gitu. Karena yang saya ajarkan adalah saya menuntut mereka untuk bermain gamelan seperti kalau orang dewasa bermain gamelan itu. Ternyata mereka lebih suka bermain, bukan belajar gitu. Nah, bermain dulu, kemudian bermain itu tahu-tahu mereka tidak sadar bahwa di dalam bermain itu mereka belajar. Konsep itu yang sekarang kita pakai dengan tingkatan-tingkatan srawung, tepung, dunung, preso, reko-reko gitu. Dunia anak-anak adalah dunia bermain yang penuh sukacita. Selain melatih anak-anak agar mampu memainkan seluruh instrumen gamelan, Pardiman juga membuatkan wadah untuk menyalurkan potensi olah vokal mereka. Kelompok Iki Pili Mitrimin yang diambil dari bahasa plesetan akapela Mataraman juga menjadi sarana berekspresi yang menarik bagi anak-anak ini. Gampangnya gini, kalau mereka dengan gamelan itu namanya seragam mabiki. Tetapi kalau hanya vokal itu namanya Iki Pili Mitrimin. Ada satu quote yang menarik tadi saya dengar Anda sampaikan, Pak Pardiman, bahwasanya anak-anak itu harus diajak bermain, tanpa mereka sadari mereka sedang diajarkan sesuatu. Nah, ini kenapa bisa sampai timbul ini? Apakah Anda udah ngalamin fase ngajak mereka bermain gamelan terus mereka nolak, atau ada pengalaman-pengalaman lain? Iya, bahwa ternyata ketika saya dengan anak-anak itu saya salah besar ketika saya mengajar. Justru saya yang belajar ternyata. Belajar bagaimana yang sedang digemari itu apa gitu, Mas. Jadi ini pengalaman saya ketika saya mengajar anak-anak pertama kali. Saya ajar dengan teknik saya sekolah dulu gitu. Tahu-tahu saya ditinggal sendiri itu. Oh, lagi belajar tiba-tiba mereka udah nggak ada. Ya, gitu. udah nggak ada semua. Tahu-tahu udah sepi semua gitu. Nah, ini yang buat. Nah, kemudian saya ada tamparan keras untuk saya. Kalau begitu saya yang kurang paham dengan anak-anak itu. Artinya saya cari berminggu-minggu, berbulan-bulan saya ketemu. Ternyata anak-anak itu kejujurannya adalah ketika dia beristirahat dari bermain gamelan, kemudian diberi istirahat, dia bermain gitu. Nah, dia menyanyikan lagu waktu itu yang paling ngetren lagu Cocak Rowo gitu kan. Waduh, lagunya enak-enak kok Cocak Rowo ya gitu kan. Nah, kemudian dia baru asik bermain Tamiya waktu itu. Mobil-mobilan gitu. Ini saya harus buat lagu Tamiya ini, saya angkat ke dalam gamelan gitu. Akhirnya saya buat komposisi Tamiya. Yuk mainnya di gamelan aja sambil diiringi. Dia muncullah lagu Tamiya, 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 Tamiya. Bapak, Ibu, Tamiya kok rusak gitu. Bapak, Ibu, belikan yang baru gitu. Jadi anak-anaknya senang, bapak-bapaknya nggak menderita ya. Nah, kemudian saya sini lagi saya mata jam itu kudune wis sinau nanging aku isih nonton TV gitu kan, ya kan. Ning tenang saja, walaupun aku nonton TV ning bijiku matematika oleh 8 gitu. Nah, itu walaupun saya berasik bermain, tetapi saya nilai-nilai matematikanya masih oke gitu. Bukan main. Nah, ini mudah-mudahan, Pak, mudah-mudahan bapak-bapak ibu guru yang sedang nonton di rumah ini melihat betul dan menggarisbawahi betul quote yang barusan sih, Pak.
Iya, iya. Bagaimana mengajari anak-anak ya, tanpa mereka sadar mereka sedang diajari sesuatu. Betul. Seolah-olah bermain, karena pasti lebih gampang nyerapnya kan. Betul. Lebih gampang nyerapnya, apalagi untuk urusan gamelan nih. Iya. Ada kekhawatiran apa nih? Kok tiba-tiba ngajak anak-anak buat main gitu? Ya, karena saya menjadi tertampar ketika di Kanada itu karawitan atau gamelan dipakai untuk terapi narapidana. Di Kanada? Di Kanada dipakai untuk terapi narapidana. Di Jepang untuk terapi kanker otak. Oh ya? Artinya, kenapa beliau-beliau saudara kita yang di luar itu kok lebih pahamnya ke sini ya gitu. Nah sementara untuk di kita itu ngomong gamelan ya ngomong pentas gitu, belum sampai kepada lebih ke dalam musik terapi ya, nggak sampai ke musik terapi ya. Alasannya karena apa? Gamelan di situ memang suaranya indah, kemudian dari suara-suara itu yang kena adalah dari frekuensi otaknya ini yang diterapi itunya gitu. Oh, penelitian udah nyampe ke sana ya Pak? Udah nyampe ke sana. Bahkan ada yang cukup mengasihkan, kemarin kakak saya kelas itu mengajar karawitan di Kanada, mengajar karawitan di Kanada. Kemudian tiba-tiba kok kita mau ke Cina waktu itu, kita nyari gamelan. Nah di sana ada kabar, ada orang Jogja yang di sana. Ya ternyata teman saya itu. Nah kemudian kita ketemu di sana dan teman saya bilang, sekarang dulu memang mengajar karawitan di Kanada, tetapi sekarang didapat tugas untuk mengajar karawitan di Cina. Yang menugaskan siapa? Ya pemerintah. Pemerintah mana? Pemerintah Kanada. Miris ya. Jadi itu, jadi hebat ya gitu. Jadi itu yang terjadi pada budaya kita, gamelan khususnya. Saya menyebut bahwa gamelan itu adalah produk jenius bangsa kita. Iya. Oke, itu masih terlalu superficial. Saya akan lebih dalam lagi. Saya pengen tahu persis ini. Maksudnya budi pekerti ini bisa sejauh mana? Iya. Apa nilai-nilai yang Anda bisa keruk ya, yang bisa ditanamkan ke anak-anak ini? Nanti setelah pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Tommy di Sosok. Mas Pardiman, tadi kan kita baru ngobrol tentang nilai-nilai budi pekerti yang ditanamkan. Iya, Mas. Nah itu kan kesimpulannya. Iya. Tapi bagaimana menanamkan itu ke anak-anak kan nggak gampang. Iya. Anak-anak kan nggak bisa dikasih tahu, ini kalian belajar melihat ya, Iya. belajar mendengar nggak bisa. Nah aplikasi itu seperti apa Pak? Iya. Jadi saya lalu dari belajar sama anak-anak itu ternyata kesimpulannya satu, tugas utama anak-anak itu adalah satu, bergembira. Tugasnya bergembira. Iya. Menarik Masalah, ya? iya, masalah melestarikan kebudayaan itu bukan bebannya anak-anak, itu biar menjadi beban yang susah dibebani itu. Karena yang dibebani itu siapa saja, Ya. kita semua, pemerintah dibantu pemerintah dan semua masyarakat kita berbebani untuk manut kebudayaan itu. Nah tugas utama anak-anak gembira. Nah yang kami hadirkan di situ ya kesederhanaan dan kegembiraan itu. Jadi mereka kangen kalau nggak ketemu, kemudian saling belajar. Jadi kita sistem asah-asih asuh. Jadi misalnya ada yang baru datang, silahkan lihat dulu. Kalau mau main ya silahkan main gitu. Lalu yang tadi sudah bisa, wajib mengajari yang belum bisa. Oke. Jadi berbaginya di situ. Kemudian yang ada yang kita di rumah itu ada virus sari cerewet namanya. Apa itu? Jadi dia nulari pada anak-anaknya supaya kendel ngomong gitu, artinya berani berbicara. Jadi kalau ada yang pendiam itu kemudian yang lainnya akan dekati itu. Kamu diam terus ya, kenapa sih? Karena gitu. Jadi diledekin dan akhirnya menjadi berani berbicara dan berani
ngomong ya tentu saja kita biasakan untuk ngomong yang positif. Nah, ngomong-ngomong tentang cerewet nih, saya punya video ya yang ngerekam salah satu manusia tercerewet yang ada di tanah air. Dan ternyata beliau ini punya hubungannya dengan Pak Pardiman. Kita lihat nih. Halo Mas Pardiman, Mas Freddy Pardiman Jenegoro pripun kabare? Kapan-kapan kita nanti kumpul lagi nggih sama teman-teman. Salam buat teman-teman di Jogja semua, Mas Pardiman. Saya pertama ketemu Mas Pardiman itu ketika masih SMKI, SMA. Saya mulai kenal Mas Pardiman di Kuwa Etnika di Padepokan Pak Bagong Kussudiardja waktu itu, karena di situ banyak kegiatan, ada tari, ada Kuwa Etnika, ada macam-macam karena banyak banget di situ kegiatan, kenalnya di situ. Lalu setelah itu Mas Pardiman membuat Akapela Mataraman dan saya bergabung dari awal, alhamdulillah. Selama berapa tahun ya? Lumayan lama sebelum saya ke Jakarta baru mulai tidak aktif, tetapi saya mengikuti diajak Akapela Mataraman sama Mas Pardiman itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa, karena pengalaman itu sampai sekarang bisa saya manfaatkan, bisa saya terapkan. Dan yang saya salut lagi dengan Mas Pardiman adalah sampai sekarang akapela itu masih ada. Bahkan Mas Pardiman membuat ikipili. Nah, kalau yang senior-senior tuh namanya akapela. Nah, karena kenapa ikipili? Karena Mas Pardiman merangkul anak-anak kecil yang mau berkesenian, mau bergabung dengan Akapela Mataraman, tetapi karena anak-anak dikasih nama Ikipili Mataraman. Dan itu luar biasa karena membuat regenerasi biar anak-anak muda, anak-anak kecil mau berkesenian dan supaya tahu pondasi kesenian kita itu seperti apa. Itu yang luar biasa dari Mas Pardiman. Jadi kalau saya sebut itu sebagai salah satu manusia tercerewet yang Indonesia punya, cocok nggak? Ya, itu. Dan itu ternyata masih related sama produk-produk Anda ya? Ya, Mbak Imah itu memang multi talent ya, sangat banyak bakat. Dan waktu itu kita bikin komposisi namanya Jeplak Tungtung gitu. Jeplak Tungtung? Iya, Jeplak Tungtung. Artinya apa Pak? Karena nggak semuanya ngerti bahasa Jawa sih. Jeplak itu waton ngomong gitu, asal ngomong, jeplak gitu. Oh, ngejeplak. Kemudian gitu. Tungtung itu suara gamelan. Okay. Jadi kita jeplak dengan irama gamelan yuk gitu maksudnya. Oh. Nah, ini waktu kita buat. Ini emang Soimah ya? Iya, Mbak Soimah yang paling. Mana tuh? Yang sono ya? Iya, yang paling sini, yang paling utara. Iya. Kalau ini Anda ya? Iya, itu sana belakang. Oh, yang sono ya? Ini kecakapan ya kalau ini ya. Tapi, Mas, aku tuh tertarik tadi sama Ikipili apa? Ikipili. Jadi kalau yang dewasa Akapela Mataraman, kalau yang kecil Ikipili Mitirimin. Ketahuan ya, Anda tuh iseng orangnya ya. Ikipili Mitirimin. Iya. Orang begitu dengar namanya udah langsung bayangin nih anak kecil lucu-lucu gitu. Iya. Tralala Trilili gitu. Itu coba Anda ceritakan dong ke kita tuh. Project Ikipili Mitirimin itu. Iya. Saya hanya merespon bahwa dunia anak kita ini kan sudah tidak banyak lagu-lagu yang mendukung suasana anak-anak itu. Nah, kemudian Anda concern sekali ya. Makanya kemudian kita buatkan ruang itu. Nah, lagu-lagunya ya lama. Yo prokonco dolanan ning jowo gitu. Tetapi ada yang kedua syairnya kita rubah. Yo prokonco dolanan ning jowo. Padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe-awe. Nyelengake aja padha turu sore. Nah, syair yang di versi Ikipili, yo prokonco atine ditata gitu. Aja seneng mungsuhan ro wong liya.
kabeh sedulur sedaya kanca, ayo akur sing ra akur dikon lunga gitu. Artinya, yang artinya Ayo teman, hatinya ditata. Jadi yuk kita mengolah rasa lagi. Oke. Terus kemudian jangan suka bermusuhan dengan orang lain. Oke. Ya, kalau ada yang senang bermusuhan, ya ayo dihindari aja gitu. Keren ya. Nah, ini Mas Didi, Anda kenal dengan Mas Pardiman udah lama dong? Lama. Pernah sudah kolaborasi bareng? Sering. Saya kenal beliau sejak zaman Pithecanthropus erectus itu. Pitikip Mili ya? Zaman Pitikip Mili RPT. Iya. Jadi udah lama banget. Betul ya. Tahun berapa pertama kali Anda manggung sama beliau kalau Anda ingat? Lupa ya Mas ya. Karena seringnya berinteraksi di Jogja itu kan tiba-tiba ketemu satu panggung. Iya. Kadang-kadang membuat garapan bersama. Yang menarik apa? Kerja sama dengan beliau ini apa yang menarik? Ya seperti dengan Mas Pono, saya nggak terlalu harus banyak ngomong. Saya punya di gini-gini langsung jalan. Jadi kalau saya buat ke koreografi, saya hanya pesen Mas koreografi ceritanya begini-begini, intinya begini. Kemudian saya lepaskan beliau untuk berkreasi segila mungkin. Nanti begitu ketemu nyambung aja gitu. Oh, nah kalau saya perhatiin tadi Pak, tadi beliau sempat manggung di awal. Saya perhatikan itu gerakannya itu benar-benar sinkron sama bunyi kendang. Iya. Jadi bisa kendang tak tak tak, itu kepalanya begitu misalnya gitu ya. Tak 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 tak, tuh, ngikut gitu. Ada hentakan-hentakan yang diikutin. Itu diatur dari awal sebelum konsep, pada saat konsep, atau memang tiba-tiba begitu aja? Kalau yang sudah baku itu sudah spontan dulu, kemudian itu diformat sehingga tiap dipakemkan dipakemkan ya. Tapi kadang-kadang kita bisa main spontan Mas. Misalnya Mas Pardiman main kendang atau apa gitu langsung bergerak juga bisa. Coba saya pengen coba ini yang spontan ini. Orang benar-benar gak ada yang tahu Mas Pardiman. Anda main kendang juga nggak? Coba. Nah coba dikasih ke Mas Pardiman. Anda juga ikut nari kali Mas Mono? Nah beliau juga penari soalnya. Ini dua penari. Nah saya pengen lihat. Ini jazz banget ini. Sebentar, saya kasih narasi ya. Mbak, saya manggilnya Mbak karena udah pakai sanggul. Anda seorang perempuan yang ingin dilamar, tapi tidak mau, ya. Yes. Tapi ini maksa, ya. Anda tidak mau tapi ini maksa. Silahkan musiknya. Ternyata tidak mau kok dipaksa. Jadi kalau di jazz kita nyebutinnya ini improvisasi, on the spot, langsung nggak pakai ngobrol-ngobrol. Pokoknya kejadian begini Mas Pardiman, ayo bergabung lagi bersama saya di sini. Dan demikianlah pada malam hari ini kita mengupas bagaimana buat sosok ini ya menjadi orang yang sangat konsisten di bidangnya, mempertahankan bagaimana budaya itu bisa terus berlangsung. Mas Pardiman terima kasih banyak. Mas Pono terima kasih. Mas Didi. Saya ada hadiah buat beliau, sama seperti Mas Pono tadi. Ini sosok Mas Pardiman Joyonegoro, gembira bermain gamelan. Mas, ini kisahnya sudah tayang di Kompas ya di 23 Februari 2017. Jadi buat yang belum punya nanti bisa dicari secara online. Dan satu hal yang pasti saya pelajari adalah konsistensi. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, ke diri saya sendiri terutama, bahwa saya menjadi orang yang konsisten itu sangat sulit. Namun konsistensi itu pada akhirnya pasti akan berbuah manis. Apapun, kalau nggak runut dari awal, ujungnya pasti cilaka.
Setuju Pak? Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama saya di Sosok. Semoga sosok yang kami hadirkan dapat selalu memberi inspirasi bagi pemirsa di rumah maupun di studio.